Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini perjalanan kita menuju tempat pemandian air panas Datuk 50. Ini adalah tempat terapi yang baik untuk kesehatan katanya teman-teman. Kita ingin lihat tempat ini bagaimana keadaannya di daerah di Kecamatan Datuk 50. Perjalanan kita ini kita mulai dari Desa Cahaya Perdemuan, kita menuju Desa Kuala Gunung, terus nanti baru sampai tiba di tempat pemandian air panas Datuk 50. Sebenarnya jalan yang kita tempuh ini sedikit agak jauh dan berkeliling. Seharusnya kita lurus tadinya, tapi kita ingin jalan-jalan lewat desa ini karena dari sini juga bisa menuju ke tempat pemandian air panas. Kita sekalian melihat ke desa ini. Tempat pemandian air panas ini sebenarnya tidak terlalu besar, dan ini adalah hanya merupakan sebuah kolam renang yang sederhana, tidak terlalu luas, tapi cukup buat para pengunjung untuk terapi ataupun berenang dengan air panas di kolam tersebut. Dan perlu teman-teman ketahui juga, di daerah Datuk 50 ini teman-teman, Kabupaten Batubara ini ada beberapa tempat pemandian air panas, dan salah satunya yang akan kita kunjungi ini adalah di sekitaran atau di sebelah rumah sakit Kubah Datuk 50. Jadi rumah sakit daerah 50, nah ini di sebelahnya itu yang akan kita tuju. Sementara di tempat lain masih ada. Salah satu ada yang pernah saya dengar, saya udah pernah ke sana tapi saya nggak pernah masuk. Namanya tempat pemandian panas juga, yaitu Tiger namanya. Tiger teman-teman. Nah ini ada di daerah Kecamatan Datuk 50 semuanya. Dan ada lagi satu lagi, saya kurang ingat namanya. Nah ini di daerah Sumber Padi katanya teman-teman. Tapi kali ini kita menuju tempat pemandian air panas Datuk 50 yang ada di samping Rumah Sakit Umum Daerah Datuk 50 teman-teman, Kabupaten Batubara. Nah seperti apa teman-teman keindahannya ataupun bentuknya, kita akan menuju ke sana. Dan ini adalah Desa Cahaya Perdemuan teman-teman. Nah di sini kita tadi hampir kelewatan karena teman kita ini, yang sopir kita, belum pernah kayaknya lewat sini, jadi hampir kelewatan tadi teman-teman. Nah ini kita lurus menuju Desa Kuala Gunung. Ini adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Batubara, Kecamatan Datuk 50 teman-teman. Bisa iya, bisa tidak, bisa ada panas dalam, kan banyak faktor. Bisa juga karena ini kebanyakan makan minyak. Iya, tadi kan kita minyak, terus kebanyakan makan manis-manis gitu, kering mulut. Saya juga nih, kering mulutku nih, karena ngopi terus, terus. Harus saya banting lah ini. Mau normal pakai daun pahit itu normal lagi. Iya. Iya. Kristen sini semua. Ke sana baru orang Jawa. Jadi ini Pak Karya ini sebenarnya orang Jawa, di sini bukan orang Jawa. Tapi kalau saya telusuri kemarin, saya tanya, dia orang Banten sama dengan Pak Mursadi. Maka saya bilang, ya ada teman kami orang Banten, Pak Mursadi, saya bilang, gembala kami dulu. Silakan. Itu juga orang Banten itu. Iya orang Banten. Yang gembala apa GBI Cimanggis kan? Iya, tapi kalau orang sini mau orang Sunda, orang Banten itu jaga Jawa. Dan mereka ini gabungnya sama orang Jawa.
Nah, ini kita sudah masuki desa Kuala Gunung, teman-teman. Ini adalah salah satu desa di sekitaran Kecamatan Datuk 50 ini. Ini kita masuk ke area perkebunan sawit. Ini perkebunan sawit masyarakat. Sebagian lagi perkebunan sawit, perkebunan perusahaan terbatas PT, teman-teman. Ini kita lurus terus menuju desa Kuala Gunung. Desa di sini kebanyakan penghasilannya sekarang ini sawit, teman. Kalau zaman dulu di sini semua sawah, padi. Tapi sekarang sawah atau padi sudah berubah jadi perkebunan sawit, dan kehidupan mereka sekarang sudah lebih makmur daripada bertani padi. Karena bertani padi penghasilan nggak seberapa, biaya operasionalnya katanya tinggi. Tapi kalau sawit ini biaya operasionalnya tidak terlalu tinggi, kerjanya pun tidak terlalu keras, dan hasilnya lumayan, kata-kata mereka. Ini teman-teman, buah yang sudah dipanen sebelah kiri kita itu tinggal diangkut nanti ke pabrik. Udah janji sama Pak Barita sama Mak Simindo. Udah sepakat gitu ya. Pakai alasan limbang tadi kan ada limbangnya. Limbangnya tadi kan penelitian tadi. Ada. Alam ayo. Ada limbang kita. Terus besok lah jam sekian. Aku pergi sama ini sengaja. Ternyata dua-dua juga pakai alasan. Memang kita gondok agak kecewa. Iya, kecewa. Saya bilang ini, "Tok, kayaknya ini kan suruh kita kesana mereka bagian kita berdua ini bilang lah kan sampai 2 kali gagal terus dengan alasan mereka ya, tapi bukan alasan buat bicara sama ya, karena di bagian tentu kalau datang masih itu yang lain bisa kacau. Karena mungkin dia pakai pikir segala macam kan dia bisa kacau. Karena ini jalannya jalan perkebunan sawit, jadi jalannya di sini teman-teman sedikit kurang bagus, apalagi kalau musim hujan. Musim hujan di sini agak licin karena tanah merah. Tapi kalau musim kering seperti sekarang ini, ya lumayan teman-teman, tapi tidak sebagus seperti jalan raya pada umumnya. Sekarang udah jalan kan? Udah janji kan sampai di selatan ini mungkin di bagian kita bilang kita, kan. ya. Jadi sama Siang Barita Pak Simindo udah janji. Hanya hari pertama gagal besok lah jam sekian. Kami di sini pasti telepon. Ada juga halangan kan. Dan tadi agak kecil juga ya kan. 2 kali gagal. Terus sama ternyata kayaknya ini bukan bagian mereka, bagian kita. Aku bilang ya. Kenapa sampai 2 kali mereka punya alasan? Kita agak kecewa dengan cara mereka membajuan. Kalau dipikir Nah, ini adalah desa Kuala Gunung, teman-teman. Kita sudah masuk desa Kuala Gunung. Seperti inilah desanya. Di situ ada satu orang Batak di situ. Benar-benar suasana pedesaan, teman-teman. Masih enak dilihat, Di situ udaranya masih segar. benar rumah orang tuanya. Nah, orang tuanya itulah dulu pernah mimpin gereja di sini. Dan Meninggal udah itu baru. pemukimannya pun tidak terlalu padat, teman-teman. Nah, makanya kami ngobrol di situ. Kita ajak lagi. Kebetulan suaminya nggak ada, istrinya nggak ada. Istrinya orang Karo, orang Kisaran. Ngobrol kita. Akhirnya kita saya tutup gerejanya. udah tutup kan yang kami survei itu di perkebunan. Perkebunan mana? Kiri. Kita lihat nanti. Hah? Ah, udah lewat tadi. Menuju Lagi jalan jelek ke dalam. Kasih rumah mobil. sakit umum daerah. Nah, di sampingnya atau sebelahnya nanti kita akan Ini banyak dosa di sini. Ya, ini orang Jawa Pak Melayu nih. Kayaknya Jawa nih. Enak banget mandi tuh. Keren. Ada seluncuran pisang-pisang gitu.
Makanya Jinak banget ya. Yang takut lagi buruk Iya. sama manusia. Iya, dia tangkap itu. Aduh, ditangkap samping-samping ikutin. Ih, buset. Tinggal tangkap itu. Baru nah. Nah, bisa dibuat kan nih, diviralkan. Dibilangkan TikTok. iya. Ke Aduh, TikTok. gimana mau videonya ini. Turunnya. Udah baru gini, enggak gini. Lewat, iya. Kamu enggak takut. Iya, enggak takut dia padahal tinggal nangkap pakai tangan itu. Iya. Bener Suara banget. jatuhnya pun udah nggak takut kan. Nah, ini kita sudah masuk teman-teman, area tempat pemandian air panas Datuk 50. Ini kolam renangnya ya, teman-teman. Ini biasanya yang ini segi 4 ini diperuntukkan biasanya untuk anak-anak, teman-teman. Dan panasnya pun ini sedikit berbeda, tidak sepanas yang di sebelah lagi, yang di belakangnya. Nah, ini kita mau ke sana. Ini untuk kolam anak-anak. Ini kolam anak-anak. Nah, sumber air panas ini adalah dari dalam tanah, teman-teman, dari bawah ini. Kan tetapi air di sini tidak berbau belerang. Airnya pun jernih. Dan ini sering diminum orang, teman-teman. Dan memang ini sumber air minum mereka ini tidak perlu lagi dimasak. Jadi mereka ambil air dari sini, bawa jerigen ataupun bawa galon, bawa pulang ke rumah untuk air minum. Nah, ini teman-teman kolam renangnya seperti ini. Kebetulan kita lihat ada orang lagi mandi di sini, teman-teman. Kita sedang mandi di air ini, teman-teman. Mandi terapi air panas. Ini agak bulat. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini panasnya luar biasa, teman-teman. Panas kalau baru-baru kita masuk, kita harus adaptasi dulu, teman-teman, baru kita bisa masuk ke dalam berendam karena panasnya. Nah, ini adalah tempat pembuangan airnya. Itu. Jadi airnya yang selalu kelebihan dibuang lewat situ. Nah, ini adalah tempat pembasuhan akhir. Kalau kita sudah selesai mandi, di sini kita bilas, teman-teman. Nah, itu kerannya. Nah, di sini kita bilas selesai mandi. Nah, yang ini adalah kamar mandi ataupun toilet untuk ganti pakaian ataupun untuk buang air besar atau kecil. Nah, ini seperti ini, teman, toiletnya. Nah, ini dia. Kalau ini adalah sumur lama, ini sumur penduduk setempat. Ini untuk anak-anak. Nah, ini sumber air panasnya ini dari dalam tanah, teman-teman. Jadi di sini sehari sekali kalau tidak salah jam 9 ini dikuras airnya, teman-teman. Bagus sih, cukup lumayan bagus, bersih. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, ingin mau terapi air panas di tempat pemandian air panas Datuk 50 ini, silakan berkunjung. Nah, ini adanya di samping atau di sebelah Rumah Sakit Umum Daerah Kuba, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Nah, ini pancurannya dari atas ini sangat panas, teman-teman. Jadi kalau baru kita kayaknya kita kurang kuat, harus kita adaptasi dulu, teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita harus selesai mandi. Nah, sekarang kita mau pulang. Kita terus ini jalan yang kita tuju ini menuju daerah namanya Desa Simpang Dolok. Dari sini kita nanti pulang ke tempat kita di base camp kita, teman-teman, karena kita kebetulan ke sini pelayanan, tapi hari ini kita refreshing sana sambil berkunjung tadi sekali ke tempat orang atau teman yang kita kunjungi, tapi tidak kita ambil gambar, teman-teman. Jadi ini sudah selesai mandi dan kita mau pulang. Nah, ada informasi teman-teman tentang tarifnya. Di sini sekali mandi cuma Rp3.000, teman-teman. Jadi bagi Anda yang tertarik ingin berkunjung ke sini, silakan buka di Google Map ataupun di internet. Anda cari nanti tempat mandi air panas Kubah di Kabupaten Batubara, Kecamatan Datuk 50, Sumatera Utara. Anda akan menemukannya. Nah, baik teman-teman, karena kita harus selesai, kita nih segera pulang karena juga waktu sudah sore. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah mendukung channel kita ini atau video kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Terima kasih.